Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Suhab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika. Macam-macam teori belajar matematika itu ada 4. 1. Teori behaviorisme. 2. Teori kognitivisme. 3. Teori humanisme. 4. Teori konstruktivisme. Teori behaviorisme digagas oleh Gage dan Berliner menekankan bahwa perubahan tingkah laku adalah hasil dari pengalaman. Pengukuran menjadi fokus utama dan model stimulus respon yang menganggap peserta didik sebagai individu pasif. Penguatan memperkuat perilaku, sedangkan hukum mengurangi metode pelatihan dan pembiasaan digunakan dalam pembelajaran. Paham dan tujuan teori behaviorisme: menolak pengakuan terhadap bakat, minat, dan perasaan peserta didik karena menganggap individu hanya sebagai fenomena jasmania. Proses belajar hanya melatih refleks menjadi kebiasaan. Ini menekankan pada pemberian dan respon yang menjadi rutinitas peserta didik. Teori behaviorisme memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang prinsip-prinsip dalam teori behavioristik antara lain A. Objek psikologi adalah tingkah laku. B. Semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. C. Mementingkan pembentukan kebiasaan. D. Perilaku nyata dan terus memiliki makna tersendiri. E. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Tokoh-tokohnya terbagi menjadi 4. 1. Edward Lecter 3. 2. John Watson. 3. Kurt Leonard Hull. 4. Edwin Goodyear. 5. Versus Frederick Skinner. 2. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seorang yang menerima informasi, menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Konsep belajar dalam teori kognitivisme mengenal istilah asimilasi dan akomodasi. Beberapa teori dalam kognitivisme: 1. Teori Gestalt. 2. Teori skema Piaget. 3. Teori belajar sosial Bandura. 4. Teori informasi norma teori Gestalt. Proses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Teori skema Piaget. Teori ini mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Teori belajar sosial Bandura meyakini bahwa model yang dianggap memiliki kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan kekuatan menjadi pengaruh yang paling efektif dalam pendidikan. Teori informasi norma pengajaran yang efektif memerlukan pendidikan yang mengetahui struktur kognitif peserta. Teori humanisme. Teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidikan berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik menemukan pengalaman sendiri dalam belajar dan mengalih potensi diri secara mandiri semaksimal mungkin. Peran pendidik berperan menjadi fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Peserta didik menerapkan metode yang dapat membuat peserta didik aktif serta memberikan informasi yang terstruktur. D. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruktif formasi yang masuk ke otak. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik, mengkonstruksi arti
wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki peserta didik. Pengetahuan berkembang. Pengertian belajar dan kegiatan belajar. Belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman, fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuan berkembang. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuan, peserta didik mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari. Ini merupakan proses penyesuaian konsep-konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dalam pikiran mereka. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.